Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 141. Reuni keluarga Lu. Feng Jiu memegang tangan Min Feng saat mereka memasuki rumah leluhur. Hei, jangan gugup. Min Feng tersenyum padanya sambil menggigit bibir bawahnya. Aku merasa gugup. Bagaimana jika mereka tidak menyukaiku? Feng Jiu sampai sangat cemas. Meskipun dia sudah hamil 5 bulan dan semua orang di seluruh Tiongkok sudah tahu tentang dia dan hubungan Min Feng, tetap saja, persetujuan dari keluarganya adalah masalah terbesarnya. Kedua orang tua Min Feng bekerja di WHO. Ayahnya, Lu Xiaoli adalah kepala peneliti berbagai jenis virus dan pengobatannya, sedangkan istrinya, Lu Jingsui adalah kepala apoteker. Itulah alasan mengapa kakek Lu hanya bisa mewariskan warisannya kepada kedua cucunya. Ketika mereka tiba di dalam, cengkeraman Feng Jiu di tangan Min Feng semakin erat saat dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Cucu menantuku tersayang, gelombang kamu di sini. Suara Pak Tua Lu bergema di seluruh rumah. Sebelum dia bisa bergerak, dia langsung ditarik ke dalam pelukan beruang. Feng Jiu tersenyum dan membalas pelukannya. Kakek Lu, Jiu merindukanmu. Min Feng yang berdiri di sampingnya segera mendorong kakeknya menjauh dari istrinya. Orang tua itu memelototinya. Asteris mengejek, asteris kamu di sini. Pak Tua Lu mendengus. Bocah ini sangat posesif. Setelah ia mengalami kegagalan yang tak terhitung jumlahnya di tangan Minde, Pak Tua Lu menangis dan memutuskan untuk mengunjungi cucunya yang berharga lainnya untuk menyembuhkan patah hatinya. Sayangnya, Min Feng lebih buas dari Minde. Dia membawa Feng Jiu ke tempat lain, menyembunyikannya dari Pak Tua Lu. Orang tua itu sangat frustasi karena dia ingin mencincang kedua cucunya menjadi pasta daging. Dia masih memikirkan rencana bagaimana dia bisa menemui cucu mertuanya ketika istri tercintanya menelepon. Pak Tua Lu bersujud ke surga setelah menerima panggilan itu. Akhirnya, istrinya mengingatnya. Dia mengira dia sudah lupa bahwa dia memiliki suami tampan yang menunggunya. Ia segera menceritakan semuanya, memohon kepada istrinya untuk pulang ke rumah dan bertemu dengan cucu menantunya. Fenger, kamu sudah di sini. Min Feng menoleh dan melihat neneknya berjalan ke arah mereka. Cucu ini memberi hormat kepada nenek. Feng Jiu mengikuti suaminya dan memberi hormat dengan formal. Menantu perempuan ini memberi hormat kepada nenek. Tangan Feng Jiu berkeringat sangat deras. Nenek Min Feng terlihat tegas. Feng Jiu bisa melihat kemiripannya dengannya ketika dia berada dalam persona CEO penyihir. Ibu, Fenger sudah ada di sini. Lu Jingsui mengintip dari dapur dan melihat Min Feng berdiri di dekat pintu masuk bersama seorang wanita cantik. Bu, ini istriku, Feng Jiu. Min Feng menarik Feng Jiu lebih dekat. Ayo, kenapa kalian semua berdiri di sana? Masuklah dan duduk. Minde mungkin akan datang nanti. Lu Jingsui tersenyum dan memegang tangan Feng Jiu. Istriku, apakah kamu haus? Apakah kamu ingin minum teh? Bagaimana dengan kopi? Atau kamu ingin mencicipi aku? Feng Jiu hampir tersedak tehnya ketika dia mendengar kata-kata tak tahu malu Pak Tua Lu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah mereka. Pak Tua Lu sedang menjilat istrinya. Dia saat ini sedang menatapnya dengan penuh semangat. Apa yang? Feng Jiu hanya bisa tersipu ketika dia memikirkan hal-hal kotor. Min Feng melihat reaksinya dan berbisik di telinganya. Kenapa wajahmu tersipu saat melihat mereka? Feng Jiu mencubit Min Feng sambil berusaha menghindari matanya. Istriku gelombang, apakah kamu lelah? Apakah kamu ingin berbaring di tempat tidur kami? Apakah kamu ingin tidur? Aku bisa menemanimu gelombang. Pak Tua Lu nyengir lebar. Sekarang setelah istrinya kembali, dia tidak perlu menahan diri seperti biksu kelaparan yang dilarang makan daging. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, musim seminya kembali. Nenek Lu meletakkan cangkir tehnya di atas meja dan memandang Pak Tua Lu. Wajahnya sangat cantik dan dia terlihat lebih muda dari usia sebenarnya. Setiap kali lelaki Tua Lu memandangi istrinya yang cantik, dia selalu bersyukur kepada para dewa karena telah menganugerahkannya harta karun semacam ini. Nenek Lu menjawab dengan tegas. Jika kamu tidak takut kehilangan adikmu, kamu bisa mencobanya. Bang! Pak Tua Lu tertembak tepat di jantungnya. Orang tua malang itu hanya bisa menggambar lingkaran di pojok. Feng Jiu hampir memuntahkan tehnya setelah mendengar kata-kata nenek Lu. Wow, liar! Gelombang, di mana adikmu? Kenapa dia belum datang?
Fenger, telepon dia. Ibu Lu sudah terbiasa dengan percakapan normal mertuanya. Dia mulai merasa cemas. Ponsel Feng Jiu bergetar. Itu adalah Xiao Mei. Mei mengirimiku email. Feng Jiu membuka email tersebut dan melihat Xiao Mei dan Minde duduk di puncak bukit dengan tulisan. Baru saja menikah. Apa? Feng Jiu terkejut dan segera memberikan ponselnya kepada Min Feng. Sepertinya keduanya tidak datang. Min Feng tertawa dan menggelengkan kepalanya. Pernikahan akbar. Jiu, selamat. Xiao Mei tiba di kamar dan melihat Feng Jiu mengenakan gaun pengantin dengan bahu terbuka. Hari ini adalah pernikahan Min Feng dan Feng Jiu. Setelah Feng Jiu melahirkan Little Bam, Min Feng segera mengatur segalanya. Sekarang bayi kecil sudah berusia 3 bulan dan Feng Jiu sudah pulih setelah melahirkan. Min Feng memutuskan untuk melanjutkan upacara hari pernikahan mereka. Mei, kamu di sini. Feng Jiu berdiri dan memeluk Xiao Mei. Dia sangat merindukan sahabatnya. Setelah Xiao Mei menikah dengan Minde secara diam-diam, dia diculik oleh suaminya sendiri, jauh dari Pak Tua Lu. Namun sekeras apapun Minde berusaha menyembunyikan Xiao Mei, dia harus kembali dan menghadiri pernikahan Feng Jiu. Feng Jiu memandangi perut besar Xiao Mei. Kapan tanggal jatuh temponya? Xiao Mei tersenyum dan membelai perutnya dengan lembut. Minggu depan, sepertinya aku tidak bisa mengunjungimu nanti. Minde selalu ketakutan seperti induk ayam. Feng Jiu tertawa. Min Feng juga seperti itu. Xiao Mei membuka tasnya dan mengambil surat di dalamnya. Wajahnya tiba-tiba berubah serius dan sedih. Kakak Yan Fei, ingin kamu membaca ini. Senyum Feng Jiu menghilang. Ada kesedihan di matanya. Sudah setahun dan Yan Fei tidak pernah muncul di hadapannya setelah dia menyelamatkannya dari orang-orang itu. Dia mencoba bertanya pada Min Feng tetapi dia hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ketika dia bertanya pada Xiao Mei hanya bisa menggelengkan kepalanya karena dia juga tidak menyadari alasan Yan Fei mencoba bersembunyi dari Feng Jiu. Aku akan kembali ke aula. Minde mungkin akan panik lagi. Jiu, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Feng Jiu tersenyum dan sekali lagi memeluk Xiao Mei sebelum dia pergi. Feng Jiu duduk di kursi dan perlahan membuka surat itu. Jiu yang terhormat. Saya ingin meminta maaf karena telah gagal sebagai saudara. Anda pasti bertanya-tanya mengapa saya tidak menunjukkan diri saya di depan Anda sejak Anda diculik. Saya tidak bisa. Saya dimakan oleh rasa bersalah, luar dan dalam. Kita sudah saling kenal sejak kita masih kecil dan kamu memperlakukanku seperti saudara kandungmu, tapi aku mengkhianatimu. Aku sudah mengkhianatimu berkali-kali. Sayalah yang menyabotase hasil DNA yang dilakukan oleh tim forensik. Tahukah Anda mengapa saya melakukan itu? Karena Yanrong adalah sepupu dari pihak ibu saya. Dia satu-satunya sepupuku. Saya pikir dia bisa berubah dan melupakan segalanya tapi saya salah. Jiu. Saya minta maaf. Aku minta maaf karena menjadi saudara yang tidak berharga. Aku berharap suatu hari nanti, kamu bisa memaafkanku. Saya harap Anda menemukan kebahagiaan dengan Min Feng. Selamat hari pernikahan. Cinta. Kakak Yan Fei. Feng Jiu menutup matanya setelah membaca surat itu. Dia kaget tapi dia sudah punya firasat tentang hubungan Yan Fei dengan Yanrong. Kak Fei, aku tidak menyalahkanmu. Anda hanya ingin melindunginya. Sayangnya, Yanrong sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kak, jangan khawatir. Dimanapun kamu berada, kamu tetaplah saudaraku tercinta. Nyonya, sudah waktunya. Ming Yue memasuki ruangan dan membantu Feng Jiu membawa gaun pengantinnya. Feng Jiu mengangguk dan pergi bersama Ming Yue. Ketika Min Feng melihatnya berjalan menyusuri lorong, dia tidak bisa menahan tangisnya. Dia mengingat masa lalu mereka yang tidak terlalu lama. Pertama kali dia melihatnya. Pertama kali dia membawanya. Pertama kali dia jatuh cinta padanya. Jadi selama aku hidup aku akan mencintaimu. Akan memiliki dan menahanmu. Kamu terlihat sangat cantik dengan pakaian putih. Dan mulai sekarang hingga nafas terakhirku. Hari ini aku akan menghargainya. Kamu terlihat sangat cantik dengan pakaian putih. Malam ini, Min Feng dan Feng Jiu saling menatap. Mereka tidak bisa menahan senyum karena kebahagiaan. Feng Jiu perlahan berjalan ke arahnya. Saat dia memegang tangannya, dia bisa merasakan jantungnya membengkak, hampir keluar dari dadanya. Aku mungkin bukan pria yang sempurna untukmu tapi aku akan memastikan bahwa aku akan menjadi suami yang sempurna hanya untukmu. Min Feng berterima kasih kepada Tuhan karena telah memberikan hidupnya, separuh lainnya. Cantik dalam warna putih oleh Westlife.
Bab 142. Tidak tahu malu adalah yang terbaik. Bulu mata Xiao Mei berkibar. Dia perlahan membuka matanya dan melihat bahwa dia sedang terbaring di ranjang rumah sakit. Mengingat apa yang terjadi pada Feng Jiu dan kakak jahat, dia tiba-tiba duduk, ingin tahu apa yang terjadi setelah dia pingsan. Hal terakhir yang diingatnya, kakak jahat tertembak dari belakang, berusaha melindungi Feng Jiu sementara Yan Rong ditangkap oleh pengawal Feng Jiu. Xiao Mei memijat kepalanya ketika tiba-tiba merasakan seseorang sedang menatapnya. Dia mencambuk kepalanya dan melihat Minde duduk di sudut. Dia dengan marah menatapnya. Meskipun wajahnya masih kosong karena emosi, dia tahu bahwa dia saat ini sedang marah karena urat yang menonjol di lehernya. Xiao Mei menelan ludah. Ayo, bagaimana aku bisa membujuk raksasa yang sedang marah ini? Ting. Xiao Mei tiba-tiba tercerahkan. Ayo gelombang sakit. Dia tiba-tiba memegangi perutnya dan berguling di tempat tidur. Minde yang saat ini sedang memelototinya memucat saat melihat dia kesakitan. Dia segera bergerak dan duduk di tempat tidur, berusaha menghiburnya. Dia menarik tombol darurat, bersiap untuk menekannya ketika Xiao Mei tiba-tiba menariknya ke bawah. Xiao aku. Karena tidak siap, dia jatuh di atasnya. Untungnya, dia bisa menyesuaikan diri sebelum terjatuh, menghindari benturan dengan tubuhnya. Sebelum dia bisa membuka mulut untuk menegur tindakannya, Xiao Mei sudah menangkap bibirnya. Minde segera melingkarkan lengannya pada tubuhnya. Semua rasa frustasi yang dia rasakan tertumpah pada satu ciuman itu, direspon dengan cara yang kasar, dengan paksa menyedot esensinya. Xiao Mei tahu bahwa Minde menghukumnya tetapi dia hanya bisa terbuka dan menerima hukumannya. Setelah beberapa menit, keduanya sudah terengah-engah. Mata Xiao Mei berbinar saat melihat kemarahan Minde sedikit mereda. Dia tanpa malu-malu menempel di lehernya dan berulang kali mencium bibirnya sampai dia merasa bahwa dia tanpa sadar tersenyum, menunjukkan bahwa dia mulai mengendur. Gelombang peluk aku, gelombang peluk aku, gelombang. Bertingkah seperti anak nakal manja, Xiao Mei menatapnya dengan mata anak anjingnya. Semua kata yang ingin diucapkan Minde tenggelam di tenggorokannya. Dia hanya bisa memeluknya erat dan menepuk kepalanya. Dia tidak melihat senyum licik di bibirnya saat dia membenamkan kepalanya di dadanya. Sukses. Pakaian anak wanita. Beberapa bulan setelah insiden penyanderaan, Xiao Mei sedang berjalan di dalam mall bersama Minde. Dia sudah hamil 5 bulan dan dia ingin mencari pakaian untuk bayi kembar kecilnya. Minde ingin dia melakukan pemeriksaan USG untuk mengetahui jenis kelamin si kembar tetapi Xiao Mei memveto gagasan tersebut. Di mana asyiknya melahirkan jika orang tua sudah mengetahui jenis kelamin bayinya. Hingga saat ini, jenis kelamin si kembar masih belum diketahui. Meskipun mereka dapat memesan pakaian secara online atau memesan pakaian yang dibuat khusus dari desainer eksklusif keluarga Lu, Xiao Mei ingin menghabiskan waktu bersama Minde dalam memilih pakaian untuk bayi kecil mereka. Dia menarik Minde ke dalam butik kidi yang populer. Ketika pramuniaga melihat mereka, dia segera tersenyum dan mempersilakan mereka masuk. Lewat sini, Bu, Pak. Apakah Anda punya desain tertentu yang ingin Anda beli? Ada beberapa pakaian musim panas untuk anak-anak dari berbagai usia. Xiao Mei tersenyum dan mengangguk. Aku akan melihat sekeliling secara perlahan. Kamu bisa menemaniku. Xiao Mei meninggalkan sisi Minde dan berkeliling butik, meninggalkan lelaki malang itu berdiri di dekat pintu masuk, tidak yakin harus berbuat apa. Minde melihat pakaian kecil yang tergantung di rak. Dia perlahan berjalan ke arahnya dan menarik gaun kecil berwarna merah muda. Dia membayangkan dua gadis kecil yang lucu mengenakan gaun kecil berwarna merah muda sambil berlari mengelilinginya, memanggilnya, "Ayah." Mulutnya tanpa sadar melengkung ke atas. Tanpa pikir panjang, dia menarik semua gaun itu dan memberi isyarat kepada salah satu pramuniaga untuk datang. Dia meletakkannya di lengannya dan pindah ke rak berikutnya, membuatnya tidak bisa berkata-kata atas tindakannya yang keterlaluan. Ketika Xiao Mei kembali dari lantai 2, dia sangat terkejut saat melihat lantai pertama telah dibersihkan secara menyeluruh. Apa yang terjadi di sini? Dia memperhatikan sekumpulan kantong kertas hampir bertumpuk di sudut. Dia memandang pramuniaga yang membantu Minde bersama manajer mereka. Bu, suami Anda sudah membeli pakaian itu. Jika Anda masih merasa itu belum cukup, silakan pilih beberapa pakaian lagi. Manajer itu tersenyum lebar. Aku pasti akan mendapatkan bonus tertinggi. Xiao Mei hanya bisa memukul kepalanya secara internal. Ketika dia melihat pakaian yang dibelinya, dia terdiam. Tidak ada satupun yang diperuntukkan bagi anak laki-laki kecil.
Semua pakaian yang dibelinya hanyalah gaun kecil dan pakaian wanita. Mendesah. Kenapa aku merasa dia akan rugi nanti? Suami, makan makanan anjing bagian I. Xiao Mei mengerang saat Minde mencium lehernya. Mereka telah menikah selama 5 tahun dan mereka sudah memiliki 2 anak, tetapi api di dalam diri mereka masih menyala seperti nyala api Phoenix yang tak pernah padam. Dia membuka matanya dan melihat gairah di dalam pupil matanya, menghipnotisnya. Mereka masih berpakaian sempurna tapi dia bisa merasakan panas di kulitnya. Dia perlahan menggerakkan tangannya dan membelai tubuhnya ke bawah hingga mencapai naga yang dikurung. Sayangnya, sebelum dia bisa membebaskannya, pintu terbuka dan 2 anak berlari ke arah mereka. Bu, kamu sudah bangun. Do Yi dan Do Er lapar. Gelombang bu gelombang bu gelombang. Kedua anak itu naik ke atas tempat tidur sambil menendang Minde yang saat ini setengah terbaring di atas Xiao Mei. Xiao Mei melahirkan sepasang anak kembar laki-laki yang mirip persis dengan Minde. Awalnya, ketika Minde mengetahui bahwa mereka berdua laki-laki, wajahnya menjadi gelap, tiba-tiba dia mendapat firasat buruk. Fantasinya yang sempurna hancur berkeping-keping. Ketika Minde melihat si kembar memeluk Xiao Mei, pupil matanya menyempit saat dia menatap mereka berdua. Keluar. Dia sangat marah saat melihat si kembar mencium pipi Xiao Mei. Si kembar menggigil dan meringkuk dalam pelukan Xiao Mei. Wah, gelombang ibu, ayah marah. Si kembar membenamkan kepala mereka di dada Xiao Mei, memegangi gaunnya sambil menatapnya dengan menyedihkan. Xiao Mei memelototi Minde saat dia menarik si kembar lebih dekat. Minde, jangan menakuti anak-anak. Bu, gelombang, baumu harum sekali. Gelombang. Do Yi memeluk Xiao Mei tetapi matanya menatap Minde, memprovokasi dia. Ketika Do Er melihat ayah mereka sudah mencapai batas kemampuannya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Mei. Bu, gelombang, cium. Xiao Mei tertawa dan mencium anak kesayangannya. Mereka bertiga saling tertawa dan menggoda, gambaran sempurna tentang cinta dan harmoni. Sayangnya, suami malang itu hanya bisa makan makanan anjing dengan enggan sambil memelototi anak-anaknya yang tidak tahu malu. Zip! Percikan beterbangan ketika mereka bertiga saling menatap. Mata si kembar penuh dengan keangkuhan, mengklaim supremasi cinta Xiao Mei. Minde hanya bisa mengertakkan gigi sambil menatapnya dengan kesal. Ibu idiot itu sangat senang saat melihat suami dan anak-anaknya saling memandang, dengan penuh kasih dan rukun. Suami, makan makanan anjing bagian 2. Minde diam-diam berjalan menuju kamar mandi tempat Xiao sedang mandi. Anak-anak haramnya adalah penjelmaan iblis. Setiap kali dia mencoba bersenang-senang dengan Xiao Mei, si kembar yang tidak tahu malu itu selalu berusaha menyabotase dia, menghalangi rencananya untuk memakan Xiao Mei secara menyeluruh. Terakhir kali dia bisa memasuki guanya adalah beberapa bulan yang lalu. Dia harus merencanakan segalanya dengan matang untuk menghindari kegagalan. Setelah si kembar dikirim ke kakeknya selama seminggu, dia berhasil memenjarakan Xiao Mei di dalam kamar selama 3 hari berturut-turut. Sayangnya, si kembar mampu mempersingkat waktu bersenang-senangnya dengan kembali di hari ketiga dengan alasan merindukan ayah dan ibu mereka. Setelah Minde memasuki kamar mandi, dia melihat Xiao Mei sedang menanggalkan pakaiannya. Minde berbalik dan mengunci pintu. Kamar mandinya besar dengan bathtub semi-kolam besar. Minde perlahan berjalan di belakangnya dan mengulurkan tangannya untuk membelai puncak kembarnya. Xiao Mei kaget saat melihat tangan yang membelai payudaranya. Dia menoleh ke belakang dan melihat Minde menatapnya seperti sedang melihat mangsanya. Minde buru-buru menanggalkan pakaiannya dan menurunkan tubuhnya untuk menggendong Xiao Mei. Sayangnya, sebelum dia sempat menyentuh kulitnya, keduanya mendengar pintu dibuka. Xiao Mei segera menarik jubah mandi yang tergantung di samping mereka. Dia buru-buru memakainya. Di sisi lain, Minde tidak bergerak sedikit pun dan tetap telanjang namun matanya menajam saat menatap pintu. Mama! Xiao Douyi mengintip kepalanya dan menatap Xiao Mei. Dia mengedipkan matanya dengan manis saat dia perlahan memasuki kamar mandi. Xiao Doer mengikuti kakaknya tetapi tangannya tersembunyi di belakangnya. Bu, Doer dan Douyi ingin mandi bersama denganmu, bolehkah gelombang? Xiao Mei tertawa dan mengangguk. Tapi sebelum dia bisa mengatakan, ya, Minde sudah menolak tanpa ampun. Tidak, bukankah kamu punya kamar mandi sendiri di dalam kamarmu? Kembalilah. Minde masih bingung bagaimana mereka membuka pintu ketika dia ingat dengan jelas bahwa dia menguncinya di dalam. Tidak peduli apa, dia tidak akan membiarkan bocah tak tahu malu ini mengganggu waktu mesranya dengan Xiao Mei. Oh baiklah.
Xiao Douyi menunduk sambil perlahan melangkah mundur. Dia tampak sangat menyedihkan. Matanya mulai basah. Xiao Mei buru-buru menarik si kembar ke dalam, membujuk mereka. Jangan dengarkan ayah. Ayo, mandi bersama gelombang. Dia tidak melihat Xiao Douyi menyeringai pada Minde. Minde terpaku di lantai. Naga miliknya yang saat ini berdiri kini bergelantungan seperti seorang jenderal yang gugur dan kalah perang. Xiao Douer, yang berjalan perlahan, memandangi naga kecilnya dan mendengus. Saat aku besar nanti, milikku akan lebih besar dari ayah. Dia berlari menuju ibu dan kakak kembarnya, melemparkan jepit rambut Xiao Mei ke kaki Minde. Beberapa menit kemudian, kamar mandi dipenuhi tawa saat trio ibu dan anak itu bermain di dalam bak mandi semi kolam. Anjing tua malang itu hanya bisa membungkus dirinya dan duduk di samping bak mandi, tampak iri.